Shalom dan selamat sore untuk masyarakat asli Papua dan juga untuk teman-teman penginjil jalanan yang ada di seluruh tanah Papua. Ya, di sini saya mau soroti tentang kejadian yang terjadi yang saya sudah posting di Facebook mengenai ada oknum-oknum penginjil jalanan. Saya tidak bisa sebut nama mereka yang mereka saat khotbah sambil taruh karton untuk persembahan di salah satu pasar. Saya tidak tahu itu di kota mana. Ya, itu bukan hal yang baru tapi sudah kebiasaan atau tradisi mereka. Oknum-oknum itu dari dulu. Mungkin sudah kurang lebih 3 atau 4 tahun ini. Begitu. Jadi saya mau kasih tahu untuk teman-teman bahwa ketika ada oknum-oknum penginjil jalanan yang khotbah sambil taruh karton untuk kotak persembahan, itu sangat tidak terpuji. Itu membuat nama baik penginjil jalanan setanah Papua buruk dan hancur. Begitu. Apakah dulu Tuhan Yesus pernah pelayanan atau penginjilan di dunia itu dia adakan kotak persembahan seperti begini atau tidak? Ini yang perlu teman-teman sadar. Sadar dan koreksi tata tertib cara penginjilan yang sehat sedikit. Begitu. Berikut saya mau kasih tahu bahwa ketika kita mau menginjil, kita harus siap, harus memiliki atau mempunyai satu usaha. Pakai kita punya uang saku sendiri turun dalam penginjilan. Begitu. Yang berikut, saya pernah ada dalam tim-tim penginjilan, mulai dari Timika, Jayapura, Teba, di Muara Kalimambramo, Waropen, Serui, bahkan Biak, Nabire, dan Manokwari. Saya sudah lihat hal-hal buruk seperti khotbah dan taruh karton. Itu sudah tradisi mereka atau kebiasaan mereka oknum-oknum itu, oknum-oknum penginjil jalanan itu. Saudara harus ingat bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, buanglah hal kekhawatiran atau rasa takut atau bimbang dan ragu itu buang. Kebiasaan penginjil jalanan selalu katakan begini setelah firman yang mereka sampaikan di pasar atau di jalan. Setelah firman itu mereka akan pesan begini. Baik Bapak Ibu yang ada di pasar, ini ada karton kami taruh sebentar nanti ada puji-pujian. Silakan Bapak Ibu mau taruh uang di sini, silakan taruh. Katanya untuk membantu pelayanan penginjilan ini. Tapi satu kedok yang saya bongkar untuk teman-teman penginjilan jalanan dan orang yang asli Papua, untuk mama-mama yang jualan di pasar, kamu tahu bahwa ketika uang yang kamu kasih kepada mereka, kadang mereka tidak bagi adil dan rata di dalam tim yang mereka jalan itu. Begitu. Mereka tidak bagi adil. Kepala tim dia akan taruh mungkin dipunya lebih banyak lagi. Sedangkan yang bukan di dalam tim yang ada bergabung di saat itu khotbah, dia dapat sedikit. Ini fakta, buat apa kita mau tipu? Tom bicara jujur, jadi orang Kristen bicara yang jujur. Jadi setelah uang yang mama-mama kamu kasih itu, dong baku bagi dorang itu tidak rata, tidak adil, begitu. Berikut. Teman-teman penginjil jalanan harus ingat dan mengikuti teladan Yesus Kristus ketika dia ada di dunia dan dia melayani, dan dalam pelayanan penginjilan tidak pernah dia taruh kotak persembahan, tidak. Salah satu contoh yang sangat luar biasa yaitu ketika dia melayani dan dia khotbah di atas bukit dan untuk 5.000 orang. Sampai dengan sore, murid-muridnya khawatir dan mereka katakan, "Guru, suruh dong pulang, sudah sore ini tidak ada makanan untuk kita kasih dong makan." Yesus bilang apa? Kamu yang memberi dorang makanan, kamu yang melayani dorang. Begitu. Akhirnya terjadi mujizat 5 roti dan dua ikan itu. Yesus sendiri katakan dalam firman Tuhan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Jadi penginjil jalanan, kamu memberi makanan rohani yaitu firman Tuhan. Kamu siapkan makanan jasmani, kasih makan ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan di pasar itu. Kasih makan dorang. Yatim piatu, duda, dan janda itu tugas kamu untuk kasih makan. Orang sakit di rumah sakit itu tugas kamu untuk memberi mereka makanan.
dan uang. Bukan kamu berdiri khotbah terus taruh karton terus. Mama-mama yang sudah susah payah, babat hutan, cangkul tanah, bikin beren, tanam tanaman, bibit ini, pisang segala macam, sayur dan lain-lain. Terus kamu ke sana enak-enaknya mau khotbah dengan kamu punya hati yang tidak sesuai dan tidak beres di hadapan Tuhan itu. Hanya untuk ke sana khotbah untuk sebentar dapat uang. Stop sudah. Tuhan sendiri berfirman bahwa bangsa ini dapat memuji aku dengan mulut, tapi hati mereka itu jauh dari hadapan aku. Baca firman Tuhan baik-baik. Itu yang saya mau kasih tahu kamu. Tugas kamu untuk kasih makan dorang. Stop yang kebiasaan buruk yang sangat tidak terpuji. Bahwa pesan terakhir saya, baca dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 situ supaya kami mengerti. Percuma kamu berseru dan panggil Yesus adalah Tuhan. Percuma kamu melayani dia di jalan dan buat mujizat dan mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi ujung-ujungnya kata Yesus dalam ayat 23, Matius 7 ayat 23 dia bilang apa? Saya terkenal kamu. Kamu siapa jadi? Begitu. Yesus terkenal kamu. Karena kamu punya kebiasaan taruh karton itu. Kamu melayani dengan hati yang tidak sepenuh untuk melayani Tuhan. Hanya dengan paksa-paksa. Satu hari kan bisa serbu, satu kota itu dia punya pasar ada berapa. Pagi situ, siang situ, sore sana. Jalan dengan karton hanya untuk mencari uang. Ingat, melayani Tuhan atau penginjilan, itu bukan kejar uang. Bukan untuk cari uang, tapi memberitakan Injil yang sehat. Supaya jiwa-jiwa itu selamat. Begitu. Oke? Itu saja yang saya mau pesan untuk kamu. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.